Oke, terima kasih banyak sekali untuk Mas Diki yang sudah memberikan banyak materi-materi dan pemikiran-pemikiran yang sudah dikemas begitu ya. Karena tadi kita sudah mendengarkan banyak tentang filsafat dari dari mulai dulu sampai bagaimana itu eh, perhelatan dunia filsafat itu sendiri, entah itu dari lintas dimensi dari sejarahnya gitu, lintas zamannya, dari mulai eh, apa para mungkin ya sudah dari zaman dulu sekali itu. Kayak kita lihat tadi kan begitu begitu filsafat dunia filsafat Islam itu kalau kita lihat zaman dulu itu sudah mencapai keemasan dalam artian ya sudah mencapai titik puncaknya gitu. Tapi bukan di situnya. Kalau saya boleh ini ya sedikit kasih pandangan gitu, mungkin letak filsafat atau keberhasilan filsafat itu sendiri bukan ada di zaman dulu, akan tetapi sebaliknya keberhasilan filsafat itu justru ditentukan masa depan, masa yang akan datang gitu. Ya ini saya kutip, mungkin pernah baca gitu di buku ininya ya, di buku yang Mas Sidki bagikan dulu di grup itu tentang buku-buku gabungan tentang filsafat Islam itu. Karena ya memang betul sekali eh, apa ya ya kita tidak bisa mengklaim bahwa kita lihat dunia filsafat itu sudah final, bukan, karena filsafat itu dimensinya lintas zaman, lintas generasi begitu ya, karena banyak yang perlu kita amati begitu atas dengan apa yang kita jumpai realitas sekarang gitu, dengan berbagai metodologi keilmuan, mungkin dari filsafat ini sendiri atau filsafat Islamnya begitu. Tadi kan kita juga sudah melihat titik temunya bagaimana antara filsafat dengan filsafat Islam. Hadirnya filsafat Islam ini tentu tidak berarti tidak ada landasan tujuan dan istilahnya serta merta begitu, karena ya itu tadi yang Mas Sidki paparkan itu sudah sangat istilahnya tepat begitu untuk bagaimana menemukan titik temu dan ada eh, revolusi yang ditawarkan begitu dari sudut pandang filsafat Islam. Oke, seperti itu ya, teman-teman para hadirin semuanya. Untuk sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab atau apapun masukan dan opini teman-teman semuanya. Namun sebelum itu nanti kita akan untuk teknisi sesi yang sekarang ini pertanyaan dan diskusi bebas gitu. Kita nanti sistemnya langsung tanya jawab, penanya boleh menanyakan ininya, kemudian juga langsung diberikan jawaban gitu, biar nanti supaya lebih tidak terlalu menumpuk begitu pertanyaan-pertanyaan dan masukannya, kita supaya lebih berjalan. Kira-kira seperti itu ya untuk teknisi di sesi pertanyaan kali ini. Monggo teman-teman para hadirin semuanya, barangkali yang punya pertanyaan atau komentar masukan tambahannya, kita buka termin pertama. Dari teman-teman ada yang sudah mempersiapkan mungkin pertanyaannya, bisa dipersilakan, monggo. Permisi. Kak. Iya. Monggo silakan, dengan siapa ini? Perkenalkan, saya Muhammad Adwafi. Silakan. Silakan. Pertama-tama Silakan, Mas. izinkan saya untuk mengenalkan diri. Saya
Muhammad Adli Wafi saya masih SMA kelas 12 di SMA ITS Favorit Sekolah Reja. Saya ingin bertanya sedikit, Kak. Tadi kan Kakak sempat sebut bahwa Usmani itu diubah menjadi sekularisme karena ada sebuah kekecewaan. Kekecewaan yang sama seperti di Eropa sana, kekecewaan terhadap agama. Nah, kekecewaan terhadap agama seperti apa yang membuat orang-orang Turki atau waktu itu Turki muda di sana menjadi sangat kecewa sehingga mengubah menjadi sekularisme? Apakah ada alasan lain selain para wazir sultan yang tadi disebut korupsi? Karena begini, bukannya sebelumnya juga hal itu pernah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Contohnya pada zaman Bani Umayyah beberapa saat sebelum dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu alhamdulillah beliau dapat mengentaskan kemiskinan itu. Nah, apa bedanya antara hal itu? Mungkin ada tanggapannya dari Kakak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Mas Adli Wafi atas pertanyaannya. Monggo silakan Mas Siki langsung di komentar. Langsung. Jadi gini Mas, kalau pembacaan saya bukan kecewa terhadap agama, sekali lagi mungkin salah dengar atau gimana, kecewa terhadap sistem politik keagamaan, yaitu Utsmani itu sendiri. Karena notabene orang Turki juga saat ini ya Muslim gitu. Masih sholat juga ada yang tidak seperti Indonesia, 11-13, tapi saya lebih percaya 13-nya itu lebih banyak. Kekecewaan itu adalah, pertama, mengapa Utsmani kalah perang, dalam arti itu, di Çanakkale dibilang menang, tetapi sebenarnya faktanya kalau pandangan Eropa kalah perang, karena kalah perang di Çanakkale, ya. Jadi di kota Çanakkale itu, Utsmani digempur habis-habisan oleh Inggris, Yunani, apalagi ya kalau nggak salah, saya lupa. Coba teman-teman nanti bisa dibantu ya. Yang saya lupa itu sejarah Çanakkale Savaşı ya. Nanti boleh dibantu. Oke, intinya begini. Utsmani kalah perang dalam arti gini. Kekurangannya adalah apa? Alutista. Ya, sekali lagi alutista. Alutista adalah senjataan. Barat sudah memiliki kapal perang batu bara yang besar, ya. Sementara Turki belum. Kemudian karena apa? Karena bukan hanya peralatan yang kurang, tetapi dalam sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang. Kemanakah uangnya? Waktu itu saya membaca gitu. Dan uangnya ternyata banyak para wazir yang memperkaya diri gitu. Akhirnya di situ Atatürk belajar, kan? Atatürk itu kalau nggak salah dulu masih kolonel, menggiring pemuda, dan Turki ketika itu hanya tinggal Ankara saja. Bayangkan, tinggal Ankara saja, yang kecil seperti gitu kan, hampir ya lebih besar Ankara sedikit lah daripada Jakarta, atau sama besarnya gitu. Lebih besar sedikit mungkin. Hanya tinggal Ankara saja. Atatürk di situ menggiring pemuda untuk melawan, berperang gitu. Berperang dengan niatan apa? Menciptakan negara republik, bukan lagi kekhalifahan. Sorry, bukan khalifah. Turki itu bukan khalifah ya, kalau pembacaan saya. Tapi Daulah Islamiyah Aliyah Utsmaniyah. Daulah itu negara Daulah Islamiyah, Devlet Islamiyet Aliyat Utsmaniyah, kalau nggak salah gitu. Dalam bahasa Turki gitu. Daulah Islamiyah tertinggi Turki. Utsmani, seperti itu. Bukan sistem khalifah. Karena berbeda gitu. Kalau khalifah pasti dipimpin oleh seorang khalifah, tetapi di Turki adalah sultan. Jelaskan perbedaan khalifah dan sultan? Seperti itu, jelas sekali perbedaan. Dan itu kemudian berubahlah karena Atatürk di situ ingin menciptakan rasa nasionalisme kepada masyarakat Turki ketika itu. Memang banyak yang mengkritik, banyak ulama yang mengkritik gitu. Contoh lain misalnya perubahan azan. Azan di Turki dari bahasa Arab ke bahasa Turki.
Ya, saya contohkan gini, Allahu Akbar kan. Tandre uludur, başka bir tandre yoktur. Seperti itu. Allahu Akbar, gitu. Seperti itu dah ya, diganti dalam bahasa Turki. Banyak ulama juga yang menentang loh. Banyak ulama juga. Karena apa? Karena itu dikatakan sebagai bid'ah gitu. Bid'ah dolalah. Dan ya hasilnya adalah eksekusi gitu, berdarah gitu. Karena satu sisi dari khalifah banyak masyarakat Turki yang kecewa dengan sistem Utsmani, tapi di satu sisi juga masyarakat Turki juga membutuhkan republik gitu loh. Tapi yang salah adalah memasukkan paham sekularismenya di sini dari Atatürk. Sekitar mungkin itu dari saya. Nanti teman-teman yang lain juga yang mempelajari Atatürk membaca kitab-kitab Turk Tarihi ya, sejarah Turki, mohon dibantu karena saya nggak begitu kompeten. Seperti itu. Terima kasih. Oke, gimana Mas Adli Wafi? Kira-kira bisa terjawab ya dengan pertanyaan jawaban tadi? Boleh nambah dikit ya? Boleh, silakan. Gini, tadi kan Kakak sempat bilang bahwa kekecewaan itu bukan terhadap agama Islamnya, tapi terhadap kepemimpinan Islamnya. Atau apa ya namanya? Aturan kenegaraan Islamnya. Nah, namun tadi Kakak juga sempat sebut bahwa di sana di Turki itu sempat juga ada pelarangan azan dalam berbahasa Arab. Nah, menurut saya itu kan sudah mulai masuk ke dalam syariat, bukan lagi ke dalam kepemimpinan ataupun politik. Nah, menurut bagaimana kita memahami itu, Pak? Ya, kalau saya di posisi atau kondisinya seperti itu ya, atau saya menjadi warga negara Turki dan kondisinya saya di zaman Atatürk, ya tentu saya akan menolak dong, gitu kan? Tentu saya akan menolak, jelas. Tetapi waktu itu masyarakat membutuhkan namanya identitas nasional dan kenegaraan. Sekali lagi, Turki itu, negara Republik Turki itu dibangun bukan atas dasar penjajahan, tetapi atas dasar keruntuhan Utsmani dan membangun negara yang baru. Permasalahan syariah pun, misalnya seperti azan diganti, ya kan? Kemudian banyak ulama-ulama yang menentang. Salah satunya adalah Badiüzzaman Said Nursi. Ya, Badiüzzaman Said Nursi. Teman-teman bisa baca nih, ini sejarahnya Badiüzzaman Said Nursi, biografinya. Saya sedang membaca ini. Ada banyak ulama yang digantung karena menentang kebijakan dari Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi satu sisi mungkin Atatürk ingin membuat sebuah negara identitas nasional. Identitas nasional artinya merubah dari budaya-budaya Turki yang berunsur Utsmani, merubah dulu bahasa Turki dari bahasa Turkce, Osmanlı Türkçesi, itu dalam bentuk harfnya itu bahasa Arab, oke, bentuk harf Arab, kemudian dilatinkan. Yang kedua, saya mengira begini, Mustafa Kemal Atatürk juga ingin memoderasi. Moderasi itu artinya memodernkan. Cara berpikir disesuaikan dengan Eropa, ingin bergabung dengan Eropa, ingin perekonomian juga bangkit, seperti itu. Ingin status negaranya itu diakui seluruh dunia. Maka dibutuhkan adalah moderasi. Itu proses pro kontra sampai sekarang, kebijakannya, misalnya azan dan lain-lain seperti itu. Sama seperti di Soviet, kalau teman-teman tahu, ketika revolusi Bolshevik, ya kan, di situ ada Muslim Tartar, ada Muslim yang masih darahnya Turki, gitu. Tetapi ketika itu komunis menang, ya, komunis menang, berubah jadi USSR, ya kan, Soviet menjajah negara-negara yang Islam di bagian negaranya. Kemudian bahkan masjid pun, kalau teman-teman tahu sejarah,
Masjid Imam Bukhari itu ditemukan Bung Karno dalam keadaan yang sangat parah. Bung Karno, ya, yang menemukan itu meminta kepada presidennya, Khrushchev, untuk menemukan makam Imam Bukhari dan Masjid Imam Bukhari. Tapi di situ malah diisi. Masjid Imam Bukhari itu dijadikan sebagai gudang senjata oleh orang-orang tentara Soviet komunis. Ironi memang seperti itu. Jadi setiap negara memang pasti membutuhkan, misalnya Turki sendiri proses untuk menjadi negara butuh moderasi. Di Islam, di daerah Eropa kecil seperti Uzbekistan, Kazakhstan, pecahan-pecahan Soviet dulu, itu pasti ada moderasi. Banyak sekali fatwa-fatwa yang mungkin terlihat aneh di kita. Tetapi buat mereka mungkin iya, setuju. Mungkin itu aja dari saya. Ada lagi mungkin? Oke, saya rasa ini ya, sudah sangat cukup untuk bisa menjawab dari pertanyaan Mas Adi, karena kalau kita lihat tadi sepertinya narasinya lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, bukan malah mengangkat tentang filsafatnya gitu. Jadi mungkin lebih ke ini, lebih ke agamanya gitu. Tapi di sini kayak coba coba kita berbicara jangan dikembalikan lagi bahwa yang kita coba dihadirkan di sini adalah coba dengan topik-topik dengan sudut pandang filsafat agamanya begitu. Bukan kalau kita bahas tentang agama itu mungkin banyak sekali ya. Maksudnya kayak mungkin itu apa ya, wilayahnya mungkin tidak bisa Oke, ada lagi mungkin? Mikrofon udah aktif kan ya? Saya bisa. Iya. Gitu. Teman-teman silakan mungkin yang bisa ini langsung ini ya. Saya izin bertanya. Mas. Gimana? Itu kayaknya di kolom chat ada yang nanya, itu dulu aja di kolom chat. Sebentar, saya baca dulu deh. Ada yang nanya di sini ya, oke. Jadi gini, dari siapa ini? Ini user nih, Kak. Bagaimana perkembangan filsafat Islam pada era transisi Utsmani menjadi Republik Turki? Apakah ada rujukan terkait filsafat Islam, khususnya yang memiliki korelasi dengan modernitas? Seperti itu kira-kira, Mas Siki, pertanyaannya. Gini, saya sedikit membaca tentang sejarah Fatih Sultan Mehmed, biografinya VSME, Fatih Sultan Mehmed. Jadi sebelum saya transisi Utsmani menuju Republik, saya akan flashback kembali ketika filsafat itu di Turki, zaman Fatih Sultan Mehmed, atau zaman penaklukan. Jadi, di Turki itu zaman itu ada kuliah Islamiyah, ya, yang itu atau madrasah, medrese. Di situ dalam mata pelajarannya diajarkan gini, ilmu filsafat, ilmu lughah, bahasa, atau bahasanya itu dipecah lagi. Ada Persia atau Parsi, ada bahasa Arab, Arabca, ya, ada lagi Latin. Fatih Sultan Mehmed itu menguasai dalam sistem pendidikannya, menguasai filsafat, menguasai sains, menguasai ilmu bahasa, menguasai politik tentunya, menguasai ilmu teknologi. Jadi, peran filsafat itu dalam peradaban Utsmani di era pasca penaklukan atau pra penaklukan Konstantinopel yang sebelum menjadi Istanbul, bukan Istanbul ya, Islambul, atau zaman penaklukan Konstantinopel, menguasai multidisipliner ilmu. Sekali lagi, multidisipliner ilmu. Kedokteran iya. Filsafat iya.
Bahasa itu iya. Seni juga iya, wajib. Nah, perkembangan itu lanjut. Sebelum pasca Abdul Hamid kedua atau di akhir Utsmani, filsafat itu mulai menurun. Sekali lagi menurun. Karena zamannya di mana Utsmani ketika itu ada ketidakstabilan dalam negerinya. Perang, perebutan kekuasaan. Sehingga sistem pendidikan tidak terbangun dengan baik. Ada di situ sedikit kemunduran dalam peradaban Abdul Hamid. Kita ketahui ketika itu memang zamannya Perang Dunia Kedua, ya kan? Di mana militer itu yang menguasai pendidikan, itu dinomor dua kan, seperti itu. Kondisi ketidakstabilan itu di luar negeri, politik luar negeri dan dalam negeri, berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan lain-lain. Yang diutamakan apa? Militer, kedaulatan negara, kedaulatan kerajaan, itu yang diutamakan. Sekian, oke, terima kasih ya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya langsung tanya tuh gimana nih, Saudara Munir nih? Iya Mas, itu di kolom chat tuh ada langsung pertanyaan, mungkin bisa langsung ya, dibaca dulu terus langsung dijawab gitu ya. Ada yang bertanya tentang bagaimana filsafat Islam memandang ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan selamanya... Mas, maaf sebenarnya Mas Sidki, ini ada yang ada pertanyaan dari teman kita yang sebelumnya udah siap-siap, pengen menanyakan langsung lewat mikrofonnya, karena ini tadi hampir di lagi mungkin. Ini dari Saudara Afkari Zulaiha. Monggo bisa langsung aktifin mikrofonnya untuk mempertanyakan ini. Halo, selamat malam. Saya Afkari. Malam. Iya, saya jadi pengen nanya soal yang tadi itu kan ngomongin soal resakralisasi agama. Sebenarnya resakralisasi agama yang dimaksud itu seperti apa? Soalnya kalau dalam pandangan saya tuh jadinya kayak gini. Kalau saya saat ini ya, saya jadinya memandang kayak sekularitas, kayak modernitas, salah satunya dengan adanya ide-ide sekulerisme itu tuh jadi semacam jawaban gitu buat keberagaman, buat lain sebagainya. Karena kayaknya untuk maintain keberagaman itu kayaknya jawabannya tuh ada di sekularisme gitu. Sementara kalau resakralisasi itu ada kemungkinan orang-orang justru kayak malah terlalu valuing agama, jadinya menuju pada radikalisme gitu takutnya. Kayak gitu. Kalau saya dalam pikiran saya kayak gitu. Jadi sebenarnya resakralisasinya itu gimana ya? Karena supaya entar jatuhnya juga nggak kayak yang taklid buta pakai. Terima kasih. Iya, langsung saya jawab ya. Jadi gini, saya mengutip dari profesor saya itu Prof. Said Hussein Nasr. Ya. Itu ada mengapa dia mengatakan resakralisasi agama? Mungkin dipandang sebagai musuh dari sekuler. Karena resakralisasi agama ini adalah mengembalikan kembali, merefresh kembali ajaran Rasulullah ya dari Quran, hadis dan melalui ulama-ulama yang bernuansa ilmu pengetahuan, yang bernuansa kebebasan, pluralisme agama, perennialism. Mungkin kamu sudah membaca tentang ilmu perennialisme, tentang pluralisme agama dan berkeyakinan. Nah, di situ gini, proyek terakhirnya adalah dari resakralisasi agama, itu nanti kita menemukan sebuah kenikmatan dalam berketuhanan. Kenikmatan dalam berilmu, mencari ilmu. Kenikmatan beragama dan juga berriset. Itu tawaran. Sekali lagi, bukan menciptakan, kita melihat sakral ini diibaratnya seperti paham keradikal gitu kan, kembali ke Quran, hadis gitu kan. Bukan itu yang dimaksud oleh Nasr, tetapi keinginannya adalah kembali kepada pemahaman
agama melalui prinsip-prinsip tradisionalis. Apa itu prinsip tradisionalis? Ulama salafus sholih yang mengajarkan fikih dan lain-lain secara sanadnya jelas, oke, ditambahkan dengan pengetahuan, penguatan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang nuansanya kosmologi atau ilmu kealaman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan gitu, kualitas keislaman gitu. Citra keislaman itu bangkit gitu. Peradaban Islam itu bangkit. Itu tawaran dari Nasr itu seperti itu. Bangkit dan tidak mengembalikan sistem seperti halnya Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saat ini kan Islam dipandang agama yang mundur, paling mundur. Ya, itu citra dunia sekarang saat ini. Islam itu adalah teroris. Akhirnya menjadi Islamfobi. Islam itu menjadi agama yang bodoh. Ya, mengajarkan kebodohan. Kenapa? Ya seperti itu. Contohnya, karena kurikulumnya kita nggak berkembang. Padahal logika sederhana, pada abad pertengahan, banyak ulama-ulama yang membuat ilmu pengetahuan yang dipakai oleh teori barat. Contoh, saya ambil contoh. Rumus Al-Jabar. Itu dari filsuf muslim. Namanya siapa? Hayyan Ibnu Jabar. Hayyan Ibnu Jabar. Di Indonesia dibarat-baratin. Atau orang barat namanya rumus Al-Jaber. Al-Gaber. Tapi tidak tahu gitu. Siapa yang menemukan dia? Muslim. Dari mana? Dari Quran. Ada logika Quran di situ. Ada logika mantik dalam Al-Quran. Sayangnya kita di situ. Kurang memahami. Nah, pengennya saya dan juga melanjutkan proyeknya Syed Hussein Nasr di profesor di Washington DC, Islamic Studies, adalah meresakalisasi seperti itu, menerapkan kembali paham tradisionalis, yaitu dengan menggunakan ulama salafus sholih, ya kan, melanjutkan pengetahuan Islam dengan seperti itu, menambahkan dengan ilmu pengetahuan sains. Sekali lagi pengetahuan sains dan ilmu sosial, menguatkan itu, sehingga terciptanya nanti di titik akhir ada transformasi penerapan. Kita memiliki basis keislaman, keimanan yang kuat. Kita memiliki basis keagamaan yang kuat. Kita memiliki basis pendidikan dan kurikulum yang bagus, kuat. Kita memiliki sistem perekonomian juga bagus tentunya dan lain faktornya. Terakhir adalah negara Islam yang maju. Gitu. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau satu negara, kalau semua negara menerapkan ini tawarannya. Coba kita bayangkan seperti itu. Satu negara, Indonesia bisa bangkit dengan sistem tawaran ini. Resakalisasi agama dan pengetahuan. Saya yakin banyak yang mencontoh. Karena apa? Proyek ini sudah dimulai di Malaysia. Ya, di ISTAK. Universitas Islam Antarbangsa. Sudah memulai proyek ini. Kedua, Brunei Darussalam. Di program studi di University Brunei Darussalam. Di jurusan Islamic Studies. Sultan Omar Ali Saifuddin Center for Islamic Studies itu sudah mulai dipegang oleh Profesor Dr. Usman Bakar. Ya, orang Malaysia. Dan juga orang Indonesia ada, Profesor Mulia di Kartanegara. Proyek ini harus dilakukan. Sementara Indonesia belum. Ya, mumpung ada teman saya yang di LIPI, ya, mungkin ada di sini, ini tambahan. Mohon teman-teman di LIPI, teman-teman saintis, mohon teman-teman ilmuwan sosial, ayo kita kuatkan lagi Scopusnya, ayo kita kuatkan lagi penelitian kita, ayo kita kuatkan lagi sistem kurikulum kita. Jangan hanya lihat dari peneliti, tapi mahasiswa, saya juga. Saya untuk mengkritik diri saya sendiri ya, karena mahasiswa. Ayo lebih kuat lagi bikin jurnal. Ayo imla, saya katakan, ayo berani nggak menulis buku. Ayo imla, kita go public di mana? Media sosial juga dalam wacana pengetahuan. Dari hal-hal yang terkecil, komunitas terkecil. Imla, di sini ada teman-teman komunitas Dase Indria, Institut yang hadir, ada LIPI, ada teman-teman juga dari ITS, dosen ITS, ada juga teman-teman dari UNTAK, dosen UNTAK, ada juga dari komunitas Buddha juga datang. Saya melihat ada bagusnya kalau kita memulai dari hal-hal yang terkecil.
Nah, resekularisasi agama, proyeknya dari hal-hal yang kecil. Contoh komunitas IMLA ini, LIPI, dan lain-lain. Teman-teman komunitas, ayo kita gabung. Kita riset bersama. Riset sosial, riset eksakta. Kita bangkit seperti itu. Itu tawaran dari Nasr. Mungkin ada yang lain? Ya, untuk untuk sesi terim pertama untuk pertanyaan ini, saya beri kesempatan satu lagi. Tadi sudah ada yang mau izin bertanya yang langsung lewat mikrofon. Saudara siapa ini? Zaki Izuddin. Ya, monggo dipersilakan Mas Izuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi melanjutin teman saya tadi Adli itu sekolah juga. Kan tadi itu kan nyinggung soal masalah Turki Utsmani ya, yang berubah menjadi namanya tuh Republik Turki oleh Kemal Atatürk. Itu sebutin bahwasannya yang merubah itu kan katanya dari pertama pergolakan dari Turkinya sendiri, yang kedua itu ngelihat celah tersebut dari si Kemal Atatürk itu kan. Sebenarnya kata sekuler ini itu awalnya tuh yang ini ngarah ke Turki ya. Kata sekuler ini tuh masuknya emang lewat dari si Kemal tersebut langsung udah memiliki pemikiran gini. Apakah itu ada dari orang yang selain Kemal atau maksudnya yang mengajarkan Kemal itu bahwasannya ini tuh sekuler kayak gini gitu. Ataukah yang memang ketika itu celah dari ngelihat dari keruntuhan Turki tersebut yang ngebuat Kemal Atatürk merubah tatanan Turki tersebut sehingga menjadi Republik Turki atau gimana? Atau dari Kemal dari orang sebelum Kemal yang ngasih tahu dari orang sebelum Kemal yang ngasih tahu ke Kemal bahwasannya sekuler seperti ini, ataukah memang dari dasar pemikiran Kemal tersebut yang bisa kita sebut dengan sekuler gitu? Mohon penjelasannya, Kak. Oke, baik. Langsung saya jawab atau gimana nih? Iya, monggo Kang. Baik, sebenarnya ilmu sekularisme itu berangkat dari revolusi Prancis. Sekali lagi sejarahnya adalah Prancis dan juga Jerman. Di situ terlihat bahwa Prancis yang monarki ini menekan masyarakatnya untuk bekerja lebih, kemudian juga agar juga para gerejawan itu juga membackup dari kerajaan Prancis. Tujuannya apa? Agar tidak memberontak. Agar apa? Untuk bersabar. Agar apa? Meningkatkan perekonomian. Karena itu masyarakat Prancis waktu itu lebih besar adalah buruh. Ya. Faham Kemal itu sekularisme tentu tidak dia ambil sendiri. Dia mengikuti paham Barat. Ya. Dari Kemal itu sebenarnya mengambil dari beberapa filsuf Jerman dan juga Prancis. Tetapi kondisinya adalah, kritiknya adalah Mustafa Kemal Atatürk itu menerima mentah-mentah tanpa menyaring. Soalnya kenapa? Saya bilang begini, Bung Karno itu mengkritik Atatürk juga loh. Dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2. Teman-teman boleh baca. Sekularisme Turki. Kalau nggak salah judulnya ya. Itu teman-teman baca. Nasionalisme kita bukan nasionalisme seperti halnya Turki. Yang nasionalisme militer. Nasionalisme Indonesia berasas pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan dibangun oleh budaya. Itu saya ingat sekali kalimatnya Bung Karno. Mengapa? Gitu. Karena asasnya gini, kalau pemisahan antar agama dan negara, sekularisme ya, pasti namanya budaya itu akan terjadi rasisme terhadap bangsa asing. Karena agama adalah bagian dari bentuk budaya. Agama adalah bagian dari bentuk budaya.
Sekali lagi itu. Dan Ataturk di situ kritiknya adalah tanpa melihat ingin memoderasi, ya, sekali lagi memoderasi negara Turki menjadi negara yang maju, diakui di Eropa, kemudian memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan lain-lain. Tapi sayangnya, ya, Mas Sidki, Ya. gimana? Udah ini? Oke. Karena ini ya, saya rasa ini apa dari saudara Zaki Zuddin ini apa namanya melanjutkan dari opini yang di apa temannya yang dibawakan temannya itu dari apa Mas Adli ya, Mas Adli ya. Kalau saya tadi dengarkan itu kan mungkin itu lebih ke tentang keturkiannya gitu ya, sejarah dan apa kayak polemik dan segala macamnya, lebih ke sejarah apa ya, kayak bagaimana sih Turki ini merubah seperti ini, terus apa ada celah seperti ini atau apa yang melatar belakang gitu. Nah itu nanti mungkin ini ya teman-teman untuk yang sudah apa menanyakan tentang banyak hal tentang Turki, mungkin nanti karena kita waktunya terbatas, mungkin kita setengah jam lagi nanti ini masih ada waktu setengah jam lagi mungkin karena waktunya terbatas saya batasi untuk apa ya topik yang seperti pertanyaan tadi untuk lebih apa ya untuk lebih banyak mengetahui tentang Turki dan segala macam sejarahnya dari mulai Utsmaniyah kemudian di Republikan Turki itu. Mungkin nanti kita bisa di sesi lain waktu untuk terim diskusi pekan depan atau kapan yang nanti teman-teman boleh dipantengin di akun media sosial kita. Untuk sekarang saya coba ingin ini ya bawakan pertanyaan dari saudara kita yang sudah di kolom komentar chatting juga, yang saya mungkin lebih tertarik untuk membahas tentang apa ya kefilsafat Islam sendiri itu. Kalau tadi kan kita dengar dari saudara siapa Mas Izzuddin, Mas Zaki Izzuddin mungkin lebih ke ini ya topik-topik sejarah dan apa bagaimana Turki gitu. Nah mungkin seperti itu ya Mas Izzuddin, saya batasi untuk waktunya Mas Kiki kira-kira seperti itu. Saya langsung bacakan ini untuk langsung masuk ke terim kedua, sesi kedua ini, pertanyaan kedua. Langsung dibuka dengan pertanyaan saudara dari siapa ini? Rahma Yusman di kolom komentarnya. Bertanya seperti ini Mas Kiki. Bagaimana filsafat Islam memandang ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan selamanya positif bagi manusia? Bagaimana kalau misalkan ilmu pengetahuan itu justru menjadikan manusia tidak berakhlak? Mungkin itu yang ditanyakan oleh saudara Rahma Yusman. Monggo. Baik, langsung saya jawab. Ya. Mengapa kita dalam ilmu mantik, manusia itu apa sebenarnya? Ya, kita ini apa? Dalam ilmu mantik dideskripsikan, dijelaskan, manusia al-insan hayawan natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Kita ini sebenarnya hewan, tapi kita punya kelebihan, yaitu berpikir. Dan dalam Al-Quran, banyak sekali ya ayat yang mengenai begini. Afala ta'kilun. Ini potongannya. Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Ta'kilun. Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak bertafakur? Tidak mendalami ininya berpikir dalam. Seperti itu. Allah sendiri memerintahkan pada kita untuk mencari ilmu. Iya kan? Bahkan Rasul sendiri kan ada tuh. Utlumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlumul ilma walau bisin. Ya kan? Hadis-hadisnya. Nah, itu analogi bisin itu kan jauh dari Arab. Artinya ambil ilmu. Dan Rasulullah SAW sendiri itu memakai itu, ilmunya itu. Contoh nih ya, aku puntur. Di Arab itu baru ada kapan? Bekam. Apa bahasa Arabnya? Habsyah, apa ya? Bekam itu hajamah. Maaf, hajamah. Hajamah itu sudah ada dari dulu itu dari
tradisi Cina, bukan Islam. Itu bukan ilmu Islam. Hajamah itu dari orang-orang Cina, akupuntur. Mengapa masuk ke dalam Arab? Karena ada Rasulullah belajar dari perdagangan. Ya, sekali lagi ketika dia berdagang ke Syam dan lain bertemu dengan orang, ada yang Cina, ada yang ini, diajarkan ilmu tabib, bahkan habatus sauda, ilmu jintan hitam. Di Arab itu ada nggak jintan hitam? Ya, habatus sauda ada nggak? Tidak, dia harus mengekspor dari mana? Dari Cina. Dan juga dari negeri Baharat, dari India dan lain-lain. Di situ malah justru Rasulullah SAW itu membuka terhadap ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada ayat bahwa kamu kalau memang mempunyai ilmu salah, ya berdosakah punya ilmu misalnya menerapkan ilmu tapi itu salah bahkan berdosa tidak, ya tidak. Bahkan Rasulullah kan dalam ijtihad ya, contoh ijtihad itu menggunakan ilmu, ya berpikir benar itu mendapatkan pahala 2, salah itu 1, kalau nggak salah seperti itu ya. Artinya Rasulullah sangat mendukung pengetahuan. Tadi tambahan pertanyaan apa lagi ya? Tadi saya lupa. Masalah dosa gitu kan, tidak salah berpikir dan lain-lain. Ya tidaklah, gitu kan. Yang dosa itu batin kita loh. Sekarang gini, banyak koruptor ya. Yang menjadikan ilmu pengetahuan itu justru menjadi manusia tidak berakhlak kan? Oh, begini. Tidak. Saya katakan gini. Sekarang saya ambil contoh. Koruptor itu banyak kan mana? Banyak ini enggak sarjanawan enggak? Sarjanawati enggak? Ya, memiliki paham tentang ilmu hukum tidak? Paham tentang ilmu politik tidak? Paham tentang etika hukum tidak? Paham tentang etika politik tidak? Pasti mereka paham. Ilmunya paham. Tapi mengapa dia bisa salah? Karena batinnya ada hasrat. Hasrat untuk menguasai, hasrat ketidakpuasan terhadap kekayaannya. Bukan ilmunya yang disalahin. Hasratnya, dorongannya, batinnya yang ingin membuat korupsi. Bukan salahkan ilmunya, batinnya yang terdorong itu. Contoh lain. Ada orang, ya saya analogikan begini. Ada orang tahu mencuri itu haram. Tahu mencuri itu kisos. Mengapa dia masih mencuri misalnya? Contoh, karena dia benar-benar miskin atau kelaparan. Itu terjadi zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan dia menyesali, Sayyidina Umar bin Khattab menyesali bahwa ada orang miskin di daerah dia yang tidak terjamah, yang tidak dibantu, hingga akhirnya dia mencuri. Orang miskin itu salah tidak? Tidak, akhirnya. Tapi yang salah Pak, khalifahnya Umar bin Khattab. Karena ada satu warga miskin yang mencuri tanpa sepengetahuan dia. Dan itu itu kesalahan dia, khalifah, sebagai penanggung jawab. Itu contoh-contoh lain. Hasrat, sekali lagi, hasratlah yang menggoda kita. Hasratlah menggoda untuk menguasai, ya, hawa nafsu kita, desire kita. Itu yang membuat kebuntuan atau mematikan rasio kita. Mematikan ilmu kita. Bukan lagi tentang ilmu itu salah. Tidak. Hasrat kita ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mas Siti sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat tadi. Teman-teman, ini insya Allah masih ada kesempatan 2 pertanyaan terakhir untuk sesi pertanyaan ini. Namun sebelum saya kasih ke yang lain, mungkin saya mau memberikan kesempatan yang lain juga, karena di sini saya tahu ada banyak teman-teman yang dari pemerhati filsafat juga gitu. Di sini ada kayak Kak Dina, kemudian mungkin di sini juga ada teman kita yang bisa membagikan opini-opininya, mungkin seperti itu, tanggapan-tanggapannya. Ada Mas Taufik, ada Rifki, ada Dami, ada Kak Dina, dan yang lain-lain. Mungkin silakan sebelum nanti masuk ke terim pertanyaan lagi. Ada Mas Fikri juga di sini kan. Monggo silahkan.
Atau dari yang lain juga, di sini ada Mas Safran. Itu ada yang mau bertanya dulu, nggak apa-apa. Itu ada Muhammad Ali Fika Rifki, kan mau bertanya. Kasih waktu aja. Oke, berarti langsung ke sini ya, langsung ke sesi pertanyaan, melanjutkan pertanyaan lagi. Untuk saudara Mas Riki, boleh langsung diaktifkan gitu mikrofonnya untuk menanyakan pada Mas Riki-nya. Monggo. Baik. Assalamualaikum, Prof. Sidki. Astagfirullah. Ya, waalaikumsalam. TGB, Tuan Guru Bekasi. Ya Allah. Izin bertanya, Prof. Terkait feminisme kan. Feminisme kan ini ajaran-ajaran baru nih. Nah, sederhana aja. Bagi kita nih, mahasiswa gitu ya. Sebagai pendalaman, sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang ajaran feminisme gitu. Karena kan kalau kita lihat di beberapa literatur atau beberapa kelompok itu kan terjadi pro kontra terkait nilai-nilai ajaran feminisme itu sendiri. Gitu. Tapi sebetulnya itu seperti apa sih? Gitu. Dan kenapa ada pertentangan dan ada yang pro gitu? Apakah nilai-nilai feminisme memang sangat tidak relevan gitu dengan ajaran keislaman atau seperti apa gitu? Itu aja sebetulnya. Terima kasih banyak. Jadi gini, Bapak TGB, Tuan Guru Bekasi. Jadi feminisme itu ada banyak. Ada banyak aliran. Dalam satu filsafat feminisme itu banyak aliran lagi, ada pecah lagi. Ada feminisme liberal, ya. Ada feminisme sosial, ada feminisme radikal. Sekali lagi ada 3 yang saya ketahui. Feminisme liberal, feminisme sosial, feminisme radikal. Itu dalam kacamata barat. Nah, yang jadi pertanyaan kan feminisme dan Islam apakah berkaitan, begitu ya? Yang justru bahkan banyak pertentangan juga gitu kan. Misalnya dari golongan taklid lah, contoh seperti itu. Golongan Islam yang berbeda seperti itu, atau Wahabi seperti itu. Saya anggap gini, beberapa ulama seperti gini, Syekh Ali Jumu'ah, beberapa fatwanya tentang perempuan dan feminis membolehkan. Contoh lain, beberapa hal misalnya dalam poligami, ini yang paling asik nih, poligami. Apakah laki-laki boleh poligami, ya kan? Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi begini, ada dalam pandangan feminisme sosial, misalnya dalam Kiai Hussein Muhammad dalam pandangannya, Rasulullah berpoligami kapan? Yang monogami kapan? Lebih lama mana Rasulullah? Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah kira-kira 10 tahun, berpoligami tidak? Tidak. Kemudian pasca wafatnya Siti Khadijah, menikahi Siti Aisyah, dan Rasulullah ketika itu zaman di mana dakwah, ya sekali lagi kondisinya dakwah, Islam yang dibutuhkan adalah regenerasi, dan ketika itu banyak yang para syuhada yang wafat, mujahidin yang wafat jadi syahid. Akhirnya dinikahkanlah janda-janda tersebut. Tujuannya jelas. Itu yang masuknya feminis sosial. Ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi yang sekarang ini kan banyak yang, maaf ya, ulama itu yang banyak mempermainkan gitu. Dalil poligami. Boleh-boleh, tapi bagaimana? Ridho tidak. Istri pertamanya ada alasan itu. Ridho tidak. Pernikahan sah dikatakan sah, tapi berkah tidak. Jangan-jangan dengan poligami malah kita mencium hawa-hawa neraka seperti itu.
Karena fankihum atau bakum minanisna masna sulasa waruba fanihiftum alla ta'dilu. Ta'dilu ini adalah syarat utama. Ta'dilu itu syarat utama adalah adil. Bisa nggak adil? Adil mempelajari karakter dan lain-lain. Seperti itu. Nah, yang diajarkan Rasul adalah ketika gini, zaman Rasul adalah wanita itu dianggap sebagai budak. Iya kan? Dalam feminisme sosial, Rasulullah itu mengangkat harkat, derajat, dan martabat. Waduh, mantap. Harkat, derajat, tahta, dan martabat lah. Wanita, karena wanita itu bagaikan budak. Sama persis ketika zaman Yunani kuno. Zaman siapa? Adrianus, ya. Kaisar Titus. Wah, itu budak selirnya di mana-mana itu. Sampai bingung anaknya ada di mana itu. Anak siapa, darahnya siapa, dan lain-lain. Dan dianggap perempuan itu kelas kedua gitu. Daripada dia itu, bangsa kaisar dan lain-lain. Kelas kedua tuh di atas, di bawah bangsawan juga perempuan. Ironi, nah Islam dalam feminisme itu adalah mencoba untuk egaliter, untuk menyamakan, untuk membuat equality, persamaan, bukan perbedaan ya. Persamaan itu belum pasti sama, belum pasti sama persis. Tidak, tapi ada mengangkat, ada proses untuk mengangkat itu. Kira-kira itu TGB. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini teman-teman semuanya, saya ingatkan dulu sebelum lanjut ke yang lainnya, untuk mohon dengan sangat untuk mengisi form absensi kehadiran di sini, untuk kiranya nanti bisa kita menjadikan data juga, menyebarkan informasi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin seperti itu ya. Oke, saya beri ini mungkin satu kesempatan lagi ya Kang, terakhir untuk bagi penanya begitu, karena mengingat waktu juga sudah mendekati jam-jam jam-jam akhir ya. Mungkin di sini tadi sudah ada yang dua yang mau mengizinkan izin bertanya. Dari tadi ada nggak tahu siapa namanya pakai user kode nomor nih, tapi mungkin saya ingin mempersilahkan bagi teman-teman yang mungkin bisa langsung melalui mikrofonnya dan kira-kira tidak menanyakan ulang kembali dengan topik yang sama. Kira-kira seperti itu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mas Sidki ini guru saya dan teman-teman. Jadi terima kasih kesempatannya. Kalau sebenarnya saya pribadi tidak setuju dengan argumentasi bahwasannya bagaimana membenturkan feminisme dengan kajian poligami misalnya yang barusan dijelaskan. Karena seringkas pemahaman saya tidak pernah ada satu konsep pun dalam feminisme itu yang menyebutkan terkait masalah poligami. Hanya ada dua konsep yang paling penting dalam memahami feminisme, yaitu adalah tentang status dan peran. Artinya kalau ini dibenturkan dengan poligami, sebenarnya argumentasi itu kalau saya katakan tidak relevan ataupun keliru. Gitu. Ini masih bisa kita perdebatkan sebenarnya. Nah, ini melanjutkan yang tadi. Bagaimana kalau saya melihat temanya ini kan, karena saya juga telat ini, temanya ini kan tentang filsafat Islam dan modernitas gitu. Kalau tadi ketika saya masuk diskusinya lebih banyak tentang masalah Utsmani, Turki, modern dan seterusnya, Ataturk. Nah, yang sebenarnya tidak relevan dengan apa yang ingin saya dapatkan gitu meskipun saya telat. Tetapi ini menjadi penting bagaimana sih misalnya lintasan epistemologis filsafat Islam dalam memandang feminisme gitu ya. Misalnya di Indonesia, kalau kita benturkan dengan kasus yang ada di Indonesia, misalnya sedang ramai untuk segera disahkannya rancangan undang-undang PKS ya, penghapusan kekerasan seksual gitu. Artinya ini menjadi penting bagaimana posisi Islam misalnya itu melihat wacana ini untuk menciptakan sebuah keadilan sosial. Sekali lagi ini hubungannya tentang status dan peran gitu. Saya tadi setuju kalau tadi dikatakan
Islam hadir dengan satu formulasi untuk memberikan alternatif bahwasannya yang ingin diciptakan itu adalah egaliter, ya. Jadi kalau bahasa sederhananya mungkin kesetaraan, bukan persamaan gitu. Jadi agar setara gitu ya. Tidak menjadi sama. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Sidki, bagaimana sih misalnya barangkali bisa dibagi ke kita epistemologis filsafat Islam dalam memandang feminisme. Kalau tadi dikatakan feminisme radikal, sosialis, dan liberal, ya, itu berasal dari Barat. Lantas yang ditawarkan oleh filsafat Islam itu feminisme yang bagaimana? Apakah ekofeminisme ataukah ada feminisme yang kebaruan gitu? Terima kasih admin dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tadi maksudnya tadi lambat ya. Tadi sudah saya jelaskan, tapi mungkin nanti teman-teman yang membutuhkan ada tulisan saya di situ di makalah dalam proceeding UIN Sunan Kalijaga tahun 2014 itu waktu itu ada simposium di UIN Sunan Kalijaga. Saya menulis tentang tema ini. Jadi bisa dibaca, diminta boleh kan melalui saudara Munir atau melalui saya, nanti langsung bisa di PM itu. Nah, tawarannya adalah begini. Apakah ada korelasi antara filsafat Islam gitu kan dengan feminisme? Sebenarnya dalam filsafat Islam tidak menyinggung banyak hal tentang feminisme. Tetapi dalam realitas sosial, feminisme bisa bergabung dengan Islam. Artinya gini, feminisme dan feminisme Barat dan Islam bisa bergabung. Benar seperti kata, masalahnya di mana? Penerapan, applied, ya, applied-nya bagaimana? Terapannya itu bagaimana antara Islam dengan feminisme dalam bentuk misalnya kayak RUU PKS tadi, ya, kekerasan seksual dan lain-lain. Betul, saya sangat sepakat, ya. Kalau memang poligami justru sangat kontroversial sampai sekarang ini, gitu ya. Sampai sekarang ini bahwa saya ambil contoh, Aminah Al-Wadud memakai fikih bukan filsafat ya dalam feminisme. Aminah Al-Wadud. Contoh lain dalam pusat kajian UIN, saya lupa kemarin itu siapa ya, saya lupa itu. Ada jurnal itu juga membahas tentang kekerasan terhadap perempuan melalui feminisme. Saya lupa itu jurnal terbaru kemarin saya baca di UIN sini, UIN Syarif Hidayatullah. Sama penerapannya, apply-nya, tapi permasalahannya adalah apakah penerapan misalnya dari permasalahan utamanya adalah di masalah fikih. Fikih. Kalau kita lihat Aminah Al-Wadud ya, contoh sebagai pembedaannya, bukan di filsafatnya lagi nih, tapi dari fikih feminisme. Konteksnya adalah kebebasan, ya kan? Feminisme Barat yang dipakai mencaplok dan mensadur dalam Islamnya di situ, fikihnya juga termasuk. Tetapi di Indonesia ini dalam fikihnya juga berbeda, ya. Beberapa ulama seperti Quraisy Shihab menulis tentang fikih perempuan. Kemudian Husain Muhammad tentang fikih juga, fikih wanita dan ibadah, masalah. Dan penerapan keseharian. Tentu di sini feminisme hadir tidaknya di filsafat Islam ya, di filsafat Islam. Saya pikir tidak, filsafat Islam tidak hadir di situ. Itu sebagai kritik. Karena filsafat Islam yang sekarang ini, yang saat ini adalah dibentur pada sekularisme. Dibenturkan pada ilmu pengetahuan, sains, dan positivisme. Sementara dunia perempuan, manusia ini dengan genus ada perempuan yang dibutuhkan juga untuk persamaan, ya kan? Dibutuhkan mengangkat persamaan, yaitu untuk kesetaraan juga, butuh itu. Maka juga sedikit pemikir Muslim, filsuf Muslim itu sangat sedikit, yang perempuan. Yang concern terhadap filsafat Islam, khusus kajian feminisme. Saya mencari tidak ketemu. Saya tidak ketemu yang spesifikasi tentang filsafat Islam. Tidak ketemu.
kalau di Turki mufasir banyak, kayak kemarin di Imla juga kemarin menginformasikan ada mufasir perempuan di Turki banyak, tapi filsuf perempuan filsuf Islam yang membahas tentang feminisme belum ada. Itu kritiknya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya ya. Terima kasih ya atas tambahan komentarnya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semuanya, Mas Siti dan semua teman-teman yang sudah menanyakan di forum diskusi kita kali ini. Bagi teman-teman yang masih belum ada kesempatan untuk bertanya, mungkin semoga di lain kali waktu kita bisa bertemu kembali, bisa berdiskusi lagi dengan tema yang lain, mungkin seperti itu. Karena waktu kita terbatas, mohon maaf sekali, tidak bisa banyak menampung semua pertanyaan. Untuk kali ini mungkin ada waktu kira-kira kira-kira untuk menutup closing statement ya, mungkin begitu Mas Siti. Ada pesan-pesan terakhir yang mungkin disampaikan di sini. Untuk itu saya sendiri dari pribadi nanti mohon maaf sekali jika banyak kekurangan, banyak selama berjalan diskusi ini belum bisa memberikan kesempatan banyak begitu pada teman-teman semuanya. Semoga dengan pada kesempatan kali ini kita banyak mengambil manfaatnya begitu kira-kira. Silakan Mas Siti untuk closing statement-nya bisa diutarakan di sini. Ya, terima kasih Saudara Munir. Jadi ini buat kita, buat saya dan teman-teman semuanya yang masih belajar, yang masih meneliti, yang terus benar-benar konsen terhadap akademik, mari benar-benar kita serius terhadap belajarnya kita. Dengan kita serius, kita akan membangun peradaban yang madani. Terima kasih kepada Imla, kepada pengurus Imla, diskusi ilahiyat, teologi, Bursa Uludah University yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara. Kemudian juga terima kasih teman-teman yang di Turki, yang di Bursa, yang di Ankara, PPI Turki, PPI Dunia. Terima kasih juga untuk Dase Indria Institute. Nah, ini ada sekolah pemikiran filsafat yang di Indonesia, yang insya Allah akan launching dengan proyek menulis buku filsafat, yang terdiri dari akademisi di ITS. Ada di ITS, ada Pak dosen. Kemudian ada juga di UNTAP, juga LIPI, Saudara Prabowo. Kemudian ada juga di Wina, di Austria. Di Muslim juga ada. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Kita sama-sama belajar, terus belajar untuk menggapai masa depan yang cerah. Terakhir dari komunitas Buddha juga ada di sini teman-teman saya, mungkin ada di sini. Terima kasih telah hadir. Semuanya juga diberikan, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dimudahkan dalam urusan kita. Sekali lagi terima kasih. Al-Fatihah wassalawat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jazakumullah khairan. Aku pamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Siti, jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas materi-materi yang sudah disuguhkan untuk kesempatan pada kali ini. Untuk saya sendiri, saya mohon sebagai pembicara, sebagai moderator di kesempatan kali ini, banyak-banyak meminta maaf atas segala kekurangannya. Sebagai penutup akhir, sebagai ini moderator, mungkin saya bisa bahasakan seperti ini karena tentang filsafat Islam mungkin seperti itu. Kita banyak berbicara tentang pengetahuan begitu, karena
dengan pengetahuan kita akan lebih sadar tentang mengenal jati diri kita, karena dengan pengetahuan itu kita nanti bisa lebih jauh mengenal, apalagi didukung dengan filsafat begitu, berfilsafat. Kita dengan pengetahuan itu akan mengantarkan lebih mengenal jati diri kita dan lebih mendekatkan bercumbu dengan Sang Maha Kuasa begitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya, para tamu undangan dan kawan-kawan lintas agama juga di sini tadi sudah disebutkan ada dari teman-teman Buddha, kemudian dari teman-teman muridnya Mas Sidki, terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Jangan lupa insya Allah nanti pantau terus media sosial kita, informasi-informasi diskusi selanjutnya di IG IMLA ID, seperti itu. Untuk itu saya sebagai moderator mohon undur diri. Jika ada salah mohon maaf. Allahumma fiqil afmutorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.